Kakak dan adik, nanti papa dan mama mau belikan kalian hadiah. Untuk kakak, papa mau belikan handphone. Karena kakak sudah kelas 6, sudah memerlukan handphone untuk belajar, untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, untuk adik, papa mau belikan krayon. Karena adik suka menggambar. Wah, beneran, Pak. Hore, kakak punya handphone. Tapi papa dan mama belum bisa belikan sekarang ya. Iya, jadi kakak dan adik sabar ya. Tante Roland. Selamat pagi Tante Roland. Selamat pagi Tante Lisha. Tante Roland, itu handphone baru ya? Iya Tante Lisha. Keren. Iya nih, puji Tuhan atas berkat Tuhan Tante Lisha. Akhirnya aku bisa beli handphone baru. Soalnya handphone ini Tante sangat membantu aku dalam urusan pekerjaan aku Tante Lisha. Ini juga bisa aku beli nabung. Iya Tante, aku nabung lama baru bisa beli handphone. Wah, Seneng aku Tante Lisha. iya. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Aku juga ikut senang. Iya. Iya, Tante, Iya. adik-adik sudah menunggu. Yuk kita sapa. Iya, aku simpan dulu HP-nya. Siap. Iya. Ayo. Yuk kita sapa adik-adik ya. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Wah, senang sekali ya kita bertemu lagi sama adik-adik. Iya. Kita beribadah, bersekutu, memuji Tuhan bersama teman-teman lainnya ya. Meskipun Tante Lisha kita masih tetap di rumah masing-masing ya. Kita mau tetap bersuka cita masuk hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Ku masuki gerbangnya. Yuk Om Iko. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Om. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami pada saat ini. Bapa, saat ini kami beribadah, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, Engkau berkati setiap ibadah ini, mulai dari internet yang ada di rumah kami masing-masing, ataupun dimanapun kami berada, sehingga kami semua bisa mengikuti ibadah ini
dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Tante Roland, Ya, Tante Lisha. tadi di awal ibadah Ya. kita kembali lagi dengarkan cerita Papa, Iya. Mama, Kakak, Adik. Betul. Nah, kali ini tadi itu ceritanya tentang Papa, Mama janjiin Kakak dan Adik hadiah. Oh ya. Iya, si Kakak Ya. nanti akan diberikan handphone, Iya. kalau Adik krayon. Iya. Aku mau tahu kisah selanjutnya. Kapan Jangan ya? sabar ya. Kapan ya si Kakak dan Adik dapat hadiahnya? Yuk kita Betul. lihat. Kakak, kenapa ya Papa dan Mama kok masih belum juga belikan hadiah buat kita berdua ya? Iya ya, Dek. Tapi kita harus tetap menunggu. Kita percaya Papa dan Mama pasti menepati janjinya. Tapi sampai kapan kita harus menunggu, Kak? Aku jadi malas menggambar. Jangan gitu dong, Dek. Ayo, semangat. Oh, Tante, Papa Mama belum membelikan hadiahnya. Iya. Tapi tidak apa-apa ya Tante. Nggak apa-apa ya adik-adik. Karena aku percaya Papa Mama pasti menepati janjinya kepada kakak dan adik. Betul. Yang penting adik dan kakak tetap bersabar dan percaya pada janji Papa dan Mama. Iya. Nah, mungkin saja Papa dan Mama butuh waktu mengumpulkan uang ya Betul. untuk membelikan hadiah kakak dan adik. Betul Tante Lisha. Kakak di drama tadi hebat loh ya Tante. Iya, Mau betul. bersabar menunggu. Iya. Tapi si adik itu loh, aduh, kok jadi malas menggambar ya? Iya, nggak boleh gitu ya. Iya, apakah adik-adik seperti itu juga? Ada yang nggak sabar menunggu karena belum mendapatkan apa yang diinginkan, jadi ngambek, tidak bersemangat, bersungut-sungut, apalagi marah-marah. Padahal cinta kasih Tuhan kepada kita sangat banyak. Kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya. Yuk adik-adik, kita meminta ampun kepada Tuhan dan minta kekuatan agar lebih bersabar lagi. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi pujian dulu ya Tante Lisha. Iya. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Yuk Om Iko. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik,
Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita Esther dari kelas AT jam 10. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, kita doa pengakuan dosa yuk. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup dalam contoh dan teladan Yesus. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunan-Mu. Kami berdoa dan memohon, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Esther yang sudah melayani hari ini dalam doa pengakuan dosa. Nah, sekarang Tante, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betul. Kali ini tentang satu keluarga yang mendapatkan janji Tuhan dan mereka tetap taat setia kepada Tuhan. Mereka sabar menanti janji Tuhan. Siapakah mereka? Kita akan dengarkan sama-sama ya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Tante Melva. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Siram Lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi, Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari, setiap hari. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bersukacita dalam kebaktian hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami juga dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan berkati Tante Melva yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikannya seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka bersama-sama dari Perjanjian Lama, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi adik-adik, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kalau di perikopnya judulnya Ishak lahir.
Adik-adik, kalau minggu lalu kita berfirman Tuhan tentang keluarga Nuh. Hari ini keluarga seorang bapak, tapi sebentar nanti kita akan tahu siapa keluarga tersebut. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Gabriel. Adik-adik di rumah ikuti bersama-sama. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, Tante mau tanya, siapa di antara adik-adik yang punya adik bayi? Ayo angkat tangannya. Tinggi-tinggi, angkat tangannya. Ada yang punya adik bayi? Wah, Tante memang tidak bisa melihat adik-adik tunjuk tangan, tapi Tante yakin pasti di antara adik-adik ada yang punya adik bayi. Gimana adik-adik rasanya punya adik bayi? Wah, pastinya senang ya. Kita pasti akan kabar-kabari sama semua orang bahwa kita punya adik kita lahir, gitu kan adik-adik? Karena kelahiran seorang anak pasti membawa sukacita bagi semua keluarga. Sama seperti keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang tadi barusan kita baca. Mereka sangat senang sekali ketika anak mereka lahir. Tadi siapa namanya adik-adik? Iya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah memberi nama Ishak. Artinya tertawa. Ishak ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Berapa lama ya adik-adik? Ada yang tahu? 2 tahun? 1 tahun? Nanti kita akan tahu jawabannya. Tapi kita juga akan tahu lebih lanjut siapa sih Bapak Abraham dan Ibu Sarah itu? Adik-adik, Bapak Abraham dan Ibu Sarah adalah satu keluarga atau suami istri yang sangat sayang kepada Tuhan. Mereka adalah keluarga yang percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak karena istrinya Sarah mandul. Kalau dalam bidang kedokteran atau medis, artinya Ibu Sarah itu memang tidak bisa mempunyai anak. Dan umur Ibu Sarah waktu itu sudah berumur loh adik-adik, sudah tua, sudah seperti usia opa dan oma sebenarnya. Nah, suatu ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham agar Bapak Abraham dan keluarganya meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik tahu nggak berapa usia Bapak Abraham waktu itu?
Ada yang tahu? Mau tahu berapa usia Bapak Abraham waktu itu? Yuk kita lihat di Kejadian 12 ayat 4. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Bapak Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan Bapak Abram. Dan umur Bapak Abram waktu itu adalah 75 tahun. Ia berangkat dari Haran. Wah, adik-adik, 75 tahun waktu itu usia Bapak Abraham. Dan Tuhan juga berfirman kepada Bapak Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi negeri Kanaan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada keturunan Bapak Abraham. Keturunan, tahu kan keturunan itu apa? Anak. Loh, Bapak Abraham kan belum punya anak. Yang dimaksud dengan keturunannya itu siapa? Padahal Bapak Abraham sudah 75 tahun dan Ibu Sarah sudah tua, belum mempunyai anak. Tapi adik-adik, itulah janji Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, pasti Tuhan genapi. Abraham dan Sarah percaya, mereka mengimani apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan ditepati oleh Tuhan. Karena itu mereka juga yakin bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka keturunan atau anak. Adik-adik, setelah Tuhan berfirman seperti di Kejadian 12 ayat 4 tadi, apakah Bapak Abraham langsung punya anak? Apakah Ibu Sarah langsung melahirkan? Tidak adik-adik, tapi Bapak Abraham harus menunggu dengan sabar janji Tuhan. Dan Bapak Abraham punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Bertahun-tahun adik-adik, Bapak Abraham menunggu janji Tuhan. Tapi Bapak Abraham tetap percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Karena itu Bapak Abraham tetap setia dan taat kepada Tuhan. Puluhan tahun adik-adik berlalu, tapi Bapak Abraham belum juga punya anak. Suatu ketika nih adik-adik, Bapak Abraham sedih karena sudah bertahun-tahun janji Tuhan itu belum dikabulkan atau mereka belum punya anak. Karena itu suatu ketika Bapak Abraham bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku belum mempunyai anak. Engkau tidak memberikan aku anak. Nanti kekayaanku yang banyak ini akan kuwariskan kepada hambaku. Tapi adik-adik, firman Tuhan mengatakan di Kejadian 15 ayat 5. Kita buka bersama-sama ya Kejadian 15 ayat 5. Tante akan bacakan. Kejadian 15 ayat 5. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya jumlah keturunanmu. Wah, adik-adik, menghitung bintang di langit. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit yang begitu banyak? Ada? Bintang di langit kan banyak ya adik-adik ya. Ratusan, bahkan ribuan, ratusan ribu. Wah, banyak, nggak terhitung banyaknya. Tapi itu adalah janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Adik-adik, Bapak Abraham nggak lupa janjinya. Bapak Abraham menguatkan iman Tuhan menguatkan iman Bapak Abraham supaya ingat kembali janjinya. Karena Tuhan tidak akan lupa janjinya adik-adik. Nah, adik-adik,
Apa yang dilakukan Bapak Abraham menunggu janji Tuhan? Bapak Abraham tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bersabar, bertekun dalam doa, serta bertekun juga beribadah kepada Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Benar adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Tahun berikutnya nih, setahun kemudian janji Tuhan ditepati kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Sarah melahirkan seorang anak dan mereka memberi nama, siapa tadi namanya? Isa, artinya tertawa. Wah, pada masa tuanya Ibu Sarah yang katanya nggak bisa melahirkan, ternyata bisa melahirkan dengan kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Adik-adik tahu berapa usia Bapak Abraham waktu Ishak lahir? Ada yang tahu? Mau tahu? 100 tahun. Betul 100 tahun. Ibu Sarah usianya 90 tahun. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ibu Sarah di usia 90 tahun melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Artinya tertawa. Karena dulu juga Ibu Sarah pernah meragukan janji Tuhan. Tapi mereka terus diyakinkan oleh Tuhan pada saat itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah juga terlalu cepat. Kita nih yang sering bilang begini, kok belum dijawab sama Tuhan doaku? Kok lama banget dikabulkan Tuhan permintaan atau doa-doaku atau janji Tuhan mana kok lama? Ingat adik-adik bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang PHP, pemberi harapan palsu. Enggak adik-adik, Tuhan itu pemberi harapan pasti. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat gak adik-adik berapa tahun Bapak Abraham menunggu janjinya? Dari 75 tahun, Ishak lahir 100 tahun. 25 tahun mereka tetap bersabar, mereka tetap tekun berdoa. Jadi adik-adik, kita terus percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Janji Tuhan bisa digenapi atau dikabulkan Tuhan melalui orang-orang terdekat kita, misalnya papa, mama, sahabat, teman, atau siapapun yang Tuhan pakai untuk menepati janjinya Tuhan. Adik-adik, saat ini ada enggak adik-adik sedang adik-adik doakan? Ada enggak adik-adik? Atau barangkali mama papa ada enggak menjanjikan sesuatu yang kalian butuhkan ya, bukan sesuatu yang kalian ingin-inginkan, bukan. Ada enggak? Misalnya nih tadi di role play, mama, papa menjanjikan kepada kakak handphone dan adik krayon, ya kan? Kakak dan adik terus berdoa, bersabar menunggu papa mama menepati janjinya, ya kan? Karena itu juga adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kakak dan adik. Kita nih selama masa pandemi ini sudah sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kita masih menunggu kapan ya pandemi ini berakhir. Kapan ya kita bisa beribadah atau sekolah minggu lagi bersama-sama. Adik-adik, kita jangan putus asa ya. Kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita terus berdoa, sabar menunggu janjinya Tuhan. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena itu apa yang adik-adik lakukan? Berdoa ya adik-adik, berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan akan menggenapi seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan.
Ingat ya adik-adik, waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Adik-adik, terus percaya akan janji Tuhan. Dan ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita buka ayat hafalan kita adik-adik dari Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Tante bacakan buat kita bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, nanti kita lihat kelanjutan role play kakak, adik, mama, dan papa. Tapi sebelumnya adik-adik, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan bagaimana Bapak Abraham, Ibu Sarah terus berharap, terus berdoa, dan selalu sabar menunggu janji Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan waktunya Tuhan. Karena itu, mampukan kami Tuhan untuk selalu bersabar, percaya kepada Tuhan, serta setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami senantiasa untuk terus mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lihat kelanjutan dari role play tadi. Kakak, adik, lihat. Papa dan Mama belikan kalian apa? Wah, pasti krayonku kan, Pa? Wah, pasti handphoneku juga kan, Pa? Betul. Mama dan Papa belikan handphone untuk kakak dan krayon untuk adik. Hore! Terima kasih ya Papa dan Mama juga. Sudah menepati janjinya. Hore! Nah, adik, kakak, Papa dan Mama bisa menepati janji karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati keluarga kita. Adik dan kakak, jangan lupa berdoa dan bersyukur ya atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Wah, luar biasa firman Tuhan hari ini ya Tante Roland. Betul, Tante Lisha. Iya, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Iya. Mereka mendapatkan keturunan. Betul. Ishak lahir, walaupun mereka sudah menunggu lama sekali. Ya. Tapi Tuhan menepati janjinya. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Waktu Tuhan, itulah yang terbaik. Betul Tante Lisha. Aku senang deh lihat kakak dan adik di drama tadi. Iya betul. Betul. Akhirnya mendapatkan, si kakak tuh dapat handphone dan krayon yang dijanjikan papa mamanya adiknya dapat krayon. Iya, mereka juga mau menunggu ya. Iya, luar biasa berkat Tuhan bagi keluarga mereka ya. Sehingga papa mama bisa menepati janjinya kepada kakak dan adik. Seperti tadi Abraham dan Sarah yang setia menunggu, begitu juga ya kakak dan adik sabar menunggu waktu Tuhan. Tante Roland juga bisa beli handphone karena sabar menabung Tante Lisha. Wah, luar biasa. Betul. Nah, adik-adik di rumah juga ya, terus berharap kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan pasti menepati janjinya kepada
kita. Kita terus berdoa dan bersabar. Karena waktu Tuhan, seperti tadi Tante Risha bilang, adalah yang terbaik. Ada loh pujiannya, waktu Tuhan. Yuk Om Iko. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi Om. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan ya Tante, di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, seperti biasa, siapkan amplop persembahannya untuk kita memasukkan uang persembahannya ya. Dan setelah ibadah, amplop diserahkan kepada Papa Mama untuk dikirimkan ke rekening gereja. Nah, kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Evander, dari kelas AT jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami berikan persembahan kami kepadamu. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih adik Evander yang sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang lain yang mau melayani Tuhan dengan memimpin doa persembahan ataupun doa pengakuan dosa, boleh loh menghubungi tante atau om di kelasnya masing-masing. Dan kan suka nih ya kalau udah kirim video untuk doa terus sama tante atau omnya, ulangin dong, ulangin, perbaikin ini. Adik-adik harus tetap semangat, mau kalau diminta tolong ulangin ya. Kenapa? Karena kita terus rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau umumin aktivitas hari ini. Senang kalau ada aktivitas ya Tante Lisha ya. Aktivitas hari ini berkaitan sama firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Iya. Wah, seperti kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kita juga mau mengingat kebaikan Tuhan yang kita sudah alami ya. Adik-adik alami Adik-adik ya. alami. Betul. Jadi aktivitasnya adik-adik menuliskan kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami. Contohnya apa Tante Roland? Contohnya Tuhan kasih kesehatan. Ya, Tuhan kasih kesehatan ya. Kesehatan itu mahal loh selama pandemi ini Tante. Betul. Apalagi Tante Roland contohnya? Tuhan berkati pada saat PJJ yang belajar-belajar itu loh online. Iya ya. Bisa sabar. Kita kan kadang suka nggak sabar ya Tante Lisha. Iya, ada yang sudah mulai bosan. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan ya, semangat supaya kita tetap bisa menghadapi pelajaran jarak jauh dan tetap semangat ya. Betul. Iya, banyak ya, masih banyak lagi kebaikan Tuhan. Betul, adik-adik tuliskan itu semua. Dan juga kalau adik-adik yang suka videoin kata-katanya gitu ya, boleh juga adik-adik videoin dan ya kesaksian adik-adik tentang kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan. Biar itu jadi berkat ya. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang percaya akan janji-janji Tuhan gitu ya. Nanti aktivitasnya dibikin habis ibadah ya. Aktivitasnya dibuat sesudah ibadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, ayo kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin.
Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah lihat kan video pesan-pesan tentang protokol kesehatan tadi. Nah, buat adik-adik yang saat ini sudah ada kan ya yang sekolah tatap muka ya, Tante Lisa ya. Walaupun masih terbatas, istilahnya apa, PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, sekolah tatap muka yang terbatas. Ingat selalu pesan mama, papa, tante, om, baik di sekolah minggu maupun tante om di rumah, untuk adik-adik selalu mentaati protokol kesehatan. Iya. Nah, Tante Roland, adik-adik semua, ibadah kita pada pagi hari ini hampir selesai. Kita mau selalu ingat ya, untuk menjadi anak-anak yang selalu percaya ya, bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Dan kita mau tetap taat dan setia seperti Bapak Abraham dalam cerita tadi ya. Kita mau sabar menunggu, menanti, dan terus berdoa. Iya, kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Dari awal sampai selesai, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh semangat ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat selalu pesan firman Tuhan hari ini untuk percaya dan taat setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa menggenapi setiap janji Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang menjadi doa-doa dan harapan kami mau bawa semua di hadapan Tuhan. Dan kami mau selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.